Sudah siap? Sudah masuk semuanya? Kedengaran suara Yasin? Oke, baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ahlan wa sahlan. Sabahul khair. Kaifa halukum? Aina hamasa? Al-hamasa tazidu wa tazidu wa sawfa tazidu. Allahu akbar. Giga fighting. Okay. Good morning everyone. How are you feeling today? I am very well, thank you. What day is today? Today is Friday. What day is today? What month is today? Today is November. What year is today? 2022. Oke, teman-teman, sekarang kita mau apa ya? CB. Apa itu CB? Atau bullying. Kalau nggak salah sebulan lalu kita CB ya. Tentang apa? Tentang bullying. Sekarang temanya berbeda, yaitu tentang We Stand with Palestine. Kita berdiri dengan Palestina, mendukung bersama Palestina untuk saudara-saudara kita yang nanti akan dibahas oleh pembicara kita hari ini. Oke, nanti ice breaking dan yang lainnya akan dipandu oleh pembicara kita. Tadi di kelas sudah berdoa belum? Belum. Oke, kita dulu sebelum mulai acaranya singkat berdoa. Diangkat tangannya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni Amin. Oke, semangat pagi. Kita hari ini siapa ya pembicaranya? Pak Kota. Lihat di mana? Lihat Pak. Oke, kalau kau sayang Pak Aan, panggil Pak Aan. Pelan-pelan, bisik-bisik, lebih keras. Please welcome Mbak Aan. Oke, beri tepuk tangannya dulu ya. Teman-teman, tolong disimak materinya dengan baik, karena nanti akan ada kuis, akan ada door prize. Door prize utamanya umroh. Amin. Biaya masing-masing. Umroh ke kelas. Ya, silakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Robi Sabri wa Yasir li Abdi wa Lul Uqdatan min lisani yafqahu qawli wa ja'ali wa dinun min ali. Salawat dan salam marilah kita junjungkan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, teman-teman, pada hari ini kita mau ngapain? Karakter bullying. Oke, teman-teman, sebelum kita memulai karakter bullying, mari kita melakukan meeting terlebih dahulu. Teman-teman diharapkan berdiri semuanya. Ayo berdiri. Ayo semuanya berdiri. Oke teman-teman, berdiri. Kita akan icebreaking bebek terlebih dahulu. Ayo teman-teman, siap-siap. Kita akan goyang pingin. Goyang pingin berapa, bebek? Chicken dance, sorry. Maaf.
Oke, selesai. Silakan duduk kembali. Karena yang punya sudah keluar, jadi sudah sampai habis. Oke, yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah Profesor Punya Angka, jika disehatkan badan, STOP. Yang saya hormati mengulangi Ibu Kepala Sekolah, Ibu Syafina Ada, semoga sehat dan badan dan selalu diberkahi oleh Allah. Dan yang Bapak hormati Bapak Asep Hilaludin selaku Wakil Kepala Sekolah, semoga badannya selalu sehat dan selalu dilindungi oleh Allah. Oke teman-teman, perhatikan. Dan guru-guru kelas 4 ada Bu Fati, Bu Kobi dan Pak Yasin hari ini yang terima kasih sudah membantu menyiapkan untuk semuanya. Oke teman-teman, perhatikan. Sebelum kita mulai, Bapak mau teman-teman berjanji terlebih dahulu. Selama perjalanan karakter bullying ini dimulai, pertama, teman-teman tidak boleh berisi. Bisa tertib. Kedua, tidak boleh berbicara. Perhatikan di depan. Teman-teman di sini peduli terhadap Palestina. Bagaimana teman-teman peduli dengan Palestina, tapi teman-teman tidak menghormati yang di depan sedang berbicara. Teman-teman malah berbicara di belakang. Oke. Ketiga, apabila ingin ke kamar mandi, teman-teman izin kamar mandi bawah ya, jangan kamar mandi sini. Nanti kamar mandinya bau. Oke, bisa. Kalau berisik, yang berisik ke kelas. Bisa. Kelas 4 bisa tertib. Oke, sebelum kita mulai kita punya apa ya namanya ya? Kalau Bapak sebut jargon ya, mungkin jargon. Bapak bilang Free Palestine, merdeka, merdeka, Allahu Akbar. Bisa? Bisa? Ayo kita coba sama-sama. Free Palestine, Free Palestine. Oke, sebelum kita mulai, mari kita membaca doa terlebih dahulu teman-teman. Untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina, semoga segera menemukan titik terang, semoga segera berdamai, agar tidak ada lagi yang menjadi korban. Mari teman-teman kita membaca surat Al-Fatihah yang ikhlas, yang ridho. Karena teman-teman di sini lebih dari 40 orang, insya Allah doanya langsung diijabah. Mari kita membaca Al-Fatihah yang ikhlas ala hadiniyah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Amin, amin ya rabbal alamin. Karena untuk saat ini kita belum bisa membantu apa-apa, jadi kita hanya bisa membantu doa. Seperti yang dituliskan ini, perhatikan teman-teman, lihat ke depan. Dalam doa kami selalu berharap untuk kemerdekaan serta keadilan bagi Palestina. Kita belum bisa berlaku apa-apa, jadi kita berdoa saja, semoga diberikan titik terang. Ya, seharusnya teman-teman sekarang ini di sana itu gak sibuk bermain,
tapi sibuk dengan mengumpet supaya tidak terkena reruntuhan itu. Beberapa minggu yang lalu ditemukan jasad pria yang meninggal itu wangi ini mix bahasa Indonesia wangi bunga kapsuli. Itu orang yang meninggal biasanya bau mayat tergantung amal ibadahnya, ya. Kalau bangkai itu bau tidak. Nah, tapi ini ada mayat yang wangi. Kata Allah, ciri-ciri orang yang mati syahid jasadnya wangi dan sedang tersenyum. Terbukti pada saat ditemukannya mayat pemuda ini sedang memegang tasbih. Ya, teman-teman mau mati syahid? Mau? Oke teman-teman, sebelum mulai Bapak mau menegaskan terlebih dahulu. Teman-teman boleh benci sama Israel, teman-teman boleh benci sama komunis, teman-teman boleh benci sama Zionis, tapi tidak rasis. Tahu rasis? Tahu rasis? Rasis itu benci yang berlebihan. Teman-teman boleh benci, tapi tidak berlebihan. Nabi Muhammad saja yang sedang berperang, lehernya sudah ditempel sama pedang. Leher Nabi Muhammad sudah digituin sama pedang, dimudahin. Akhirnya Nabi Muhammad tidak jadi menebas. Abu Muhammad lagi perang lawan musuhnya sudah ditebas, sudah dekat leher, tapi Nabi Muhammad dimudahin sama musuhnya. Nabi Muhammad tidak jadi menebas musuhnya. Karena apa? Itu amarah. Nabi tahu itu amarah bukan sesuatu untuk yang dibela, tapi kesel. Teman-teman suka kesel kan kalau jalan teman-temannya, betul? Nah, itu Nabi Muhammad saja lagi perang, udah kena tebas, udah hampir ditebas leher musuhnya, diludahin, nggak jadi, pedangnya nggak jadi ditebas di leher musuhnya, disimpan pedangnya. Karena Nabi Muhammad tahu itu bukan jihad, tapi itu berdendam, ya. Jadi teman-teman boleh benci, tapi tidak boleh rasis. Ayo. Apa itu Palestina? Sebenarnya Bapak cerita banyak, lebih dari 1 jam. Bapak sudah menyiapkan materinya. Bapak sudah menyiapkan materi. Karena ini sejarah teman-teman. Ini sejarah. Jadi tidak bisa diterangkan secara setengah-setengah. Tapi Bapak waktu 1 jam, jadi Bapak tidak bisa menjelaskan semuanya. Jadi secara singkat dan padat saja. Oke? Apa itu Palestina? Oke, cukup. Terima kasih. Palestina adalah wilayah geografis yang terletak di Mediterania,
timur berbatasan dengan Israel, Yordania, dan Lebanon saat ini. Ini adalah bagian dari wilayah yang lebih luas yang dikenal sebagai Lebanon, yang telah menjadi persimpangan berbagai peradaban sepanjang sejarah. Jadi dulu Palestina itu luas, teman-teman, sangat luas. Ya, seperti Indonesia. Indonesia itu dulu luas, tapi berjalannya waktu, seiring jalannya waktu, Indonesia semakin menipis, teman-teman. Mulai dari timur-timur melepaskan diri, mulai dari banyak pulau yang melepaskan diri, bahkan sekarang Aceh melepaskan diri. Itu kan melepaskan diri. Tetapi kalau Palestina ini dijajah oleh Israel, ya, jadi sebenarnya Bapak mau mencerita ini dari zaman Nabi terlebih dahulu, tapi Bapak langsung ke intinya saja. Sebelum tahun 1948, Palestina adalah rumah bagi beragam populasi Arab, Yahudi, dan Kristen. Karena semua kelompok memiliki ikatan agama dengan wilayah tersebut, khususnya kota Yerusalem. Tanahnya sendiri berada di bawah kendali berbagai kerajaan, seperti Asyur, Babilonia, Persia, Yunani, Romawi, Bizantium, dan akhirnya kekhalifahan Islam dan Kerajaan Utsmaniyah. Pada awalnya Palestina dipimpin oleh negara atau kerajaan Utsmaniyah, dipimpin. Lalu ada seorang yang ingin membeli Palestina dengan beberapa keping emas. Tapi kata pemimpin Utsmaniyah apa? Tanah yang diperjuangkan dengan darah tidak bisa dibeli dengan kepingan emas, kata pemimpin Utsmaniyah pada saat itu. Jadi sempat Israel ingin membeli tanah Palestina, udah nggak perang, beli aja nih. Tapi kerajaan Utsmaniyah menolak keras. Tanah yang diperjuangkan dari tanah darah itu tidak bisa dibeli oleh kepingan emas. Ya, di mana itu Palestina? Oke, sebelum kita lanjut, Bapak lanjutkan kita yang tadi. Oh ya, maaf, itu kesalahan Bapak. Maaf, kesalahan Bapak. Oh iya, maaf. Oke, perhatikan. Kerajaan Utsmani, Bapak balikan cerita yang tadi. Pas kerajaan Utsmani tersingkirkan, turun. Lalu turunnya kenapa? Gara-gara ada Inggris masuk ke dalam Palestina. Lemahnya kerajaan pada saat itu yang memimpin Palestina membuat Inggris bisa masuk ke dalam Palestina dan membantu Israel untuk membombardir ke Palestina. Nah, perhatikan teman, setelah Perang Dunia Pertama, bangsa-bangsa memberikan Inggris mandat untuk mengelola Palestina. Perhatikan, yang Bapak ceritakan tadi sambung menyambung dari kerajaan Utsmani. Mandat itu perintah, memberikan perintah kepada Inggris untuk mendirikan rumah nasional bagi orang-orang Yahudi. Israel ini adalah kumpulan orang-orang Yahudi dimanapun. Ya betul, dibunuh. Sekaligus komunitas Arab dan Yahudi mulai meningkat, menyebabkan kerusuhan dan kekerasan yang meluas. Jadi teman-teman, perhatikan, di sini bukan hanya Yahudi, tapi
beberapa masalah dari politikus, terus beberapa kerajaan yang bekerja sama untuk menghancurkan Palestina, untuk menghancurkan Palestina. Ada Amerika, ada Meksiko. Ya betul. Selama mandat Inggris gagasan pemisahan negara Yahudi dan Arab diajukan berkali-kali. Namun persoalan ini mendapat tantangan dari kedua komunitas, sehingga penulisan pihak berwenang Inggris untuk menemukan solusi atas kerusuhan yang semakin meningkat. Nah, perhatikan, sebelum Inggris masuk ke dalam Palestina, dia sudah berusaha untuk membeli ulang Palestina. Tapi kerajaan kerajaan pada saat itu masih tetap tidak mau menjual. Akhirnya Israel dan Inggris masuk ke dalam kerajaan Palestina dan menghancurkan bumi perlahan-lahan. Menghancurkan negara mana? Palestina. Pada tahun 1947, PBB mengusulkan pembagian Palestina menjadi negara Yahudi dan Arab yang terpisah, dengan Yerusalem sebagai kota yang dikelola secara internasional. Meskipun sebagian besar komunitas Yahudi menerima rencana ini, namun negara Arab menolaknya, sehingga menyebabkan pecahnya perang saudara. PBB mengusulkan yang mengatur negara-negara mengusulkan, ya udah deh bagi dua aja. Palestina bagi dua aja deh, Yahudi sama bangsa Arab. Tetap bangsa Arab menolak. Palestina milik bangsa Arab. Yahudi tetap bergerak untuk merebut kembali Palestina. Pada tanggal 14 Mei 1948, negara Israel didirikan, menandai berakhirnya kekuasaan Inggris di Palestina. Peristiwa ini memicu perang Arab Israel, pertama yang melibatkan negara-negara Arab tetangga, yang pada akhirnya menyebabkan ratusan ribu warga Arab Palestina mengungsi. Nih, Yahudi sudah berkumpul di Israel untuk melawan Palestina dengan kekuatan mereka. Jadi Yahudi ini ada satu sebenarnya yang ditakutin. Mereka takut mimpi. Mereka takut mimpi. Pada zaman Nabi ada salah satu anak perempuan Yahudi yang bernama Sophia. Sophia yang memiliki arti lembut itu bermimpi, ya Abi, aku bermimpi semalam, aku memangku bulan. Bulan itu diartikan Nabi Muhammad. Langsung bapaknya ngomong-ngomong, enggak, bangun keras, karena orang Yahudi itu takut mimpi. Baru mimpi. Lalu Sophia, orang Yahudi yang pertama yang masuk ke Islam, karena dia yakin akan ada kebenaran setelah itu. Itu Yahudi takut mimpi. Makanya yang dibunuh-bunuh itu anak kecil. Ya, anak-anak kecil yang seumur rendahian ini pasti lo nanya, mimpinya masih banyak nggak? Masih banyak keinginan nggak? Itu Yahudi takut sama mimpi. Makanya si Sophia itu anak gadis kecil orang Yahudi yang pertama kali masuk ke dalam Islam, karena dia tahu akan datang kebenaran. Tapi bapaknya ngomel-ngomel.
Enggak, apa kamu? Sembarangan kamu ngelawan sama orang tua kamu. Begitu. Nggak mungkin, nggak ada. Makanya kan kalau misalkan kita maulid, ada kan tuh nah, itu untuk menyambut Nabi Muhammad. Ya. Nah, kita sudah membahas Yahudi. Sekarang kita membahas Zionis. Apa itu Zionis? Zionis temennya Yahudi. Zionis adalah upaya keagamaan dan politik yang membawa ribuan orang Yahudi dari seluruh dunia kembali ke tanah air kuno mereka di Timur Tengah. Zionis adalah orang yang mengumpulkan orang-orang Yahudi seluruh dunia untuk membangun cita-cita mereka. Konon katanya, Bapak pernah ngaji waktu itu di bawah Masjidil apa? Yang di Palestina Masjidil apa? Di bawah Masjidil Aqsa itu ada candi. Ada candi yang harus dihancurkan, makanya Masjidil Aqsa itu harus dihancurkan biar candinya itu naik ke atas. Mereka punya impian itu, sedangkan mereka takut mimpi. Tapi mereka bermimpi. Gimana tuh? Mereka takut mimpi. Mimpi anak kecil takut, tapi mereka bermimpi. Ayo gimana itu? Usikan. Jadi menurut beberapa penelitian atau menurut Yahudi itu di bawah Masjidil Aqsa itu ada candi. Bapak lupa candi apa namanya? Candi di Nabi Sulaiman apa Daud gitu, Bapak lupa. Pokoknya lagi Bapak lupa. Nah, meskipun begitu beberapa kritikus menyebut Zionis adalah ideologi yang agresif dan diskriminatif. Teman-teman, tadi Bapak bilang di awal, kita tidak boleh rasis. Karena kalau rasis adalah temannya Yahudi. Tahu temannya Yahudi? Tahu? Ya, kita tidak boleh agresif dan diskriminatif. Contoh diskriminatif, kita minjem pulpen tapi nggak dikasih sama temannya. Belum nyebutkan dong. Kalau dikasih awas loh. Pak ada yang begitu? Ada yang ngancem-ngancem? Abizar buat saya ngancem-ngancem. Abizar sama Giorgio nggak masuk. Nah, ini berarti Zionis nih ya dulu. Dan kan agresif dan diskriminatif. Dia nggak bisa diem, agresif terus diskriminatif. Nah, berarti Zionis orangnya. Bercanda doang, bercanda. Ayo. Gerakan Zionis pun berhasil mendirikan tanah air Yahudi di negara Israel. Akhirnya sekian bertahun-tahun akhirnya muncul di Israel orang-orang Yahudi dari seluruh dunia untuk membangun kerajaannya. Teman-teman, nih perhatikan, Yahudi itu susah untuk login-nya.
lihat bapak sama ibunya. Bapak ibunya ada yang Yahudi nggak? Kalau nggak ada nggak bisa login. Jadi udah sembarangan Yahudi itu bisa dimasuki. Makanya Yahudi itu besar dan teliti. Dia tidak sembarangan orang bisa masuk kalau tidak mengetahui bapak dan ibunya itu orang Yahudi atau bukan. Berasal dari istilah Zion yang merupakan istilah Yunani yang menunjuk pada Yerusalem. Sepanjang sejarah orang-orang Yahudi menganggap daerah dari tertentu di Israel sebagai tempat suci. Nah, perhatikan. Selanjutnya, menurut orang Zionis ada beberapa tempat suci. Kalau di kita tempat suci apa? Betul. Yang teman-teman sebutkan betul. Tapi menurut Yahudi di Israel ada tanah suci. Taurat teks agama Yahudi menggambarkan kisah para nabi kuno yang diperintahkan Tuhan untuk kembali ke tanah air ini tuh. Tadi Bapak sudah bilang, kenapa dia Yahudi itu berusaha keras untuk merebut Palestina? Karena menurut kitab mereka atau panduan mereka, panduan kita apa? Panduan orang Islam apa? Al-Qur'an. Mereka orang Yahudi juga memiliki panduan, kan? Itu bukan orang Yahudi, tapi nyatanya orang Madura. Bukan. Alkitab bukan kitab Yahudi, Alkitab itu Kristen. Zionis dan imigrasi bangsa Yahudi tersebut gerakan Zionis telah ada selama ratusan tahun lalu. Zionis sudah ada pada zaman dahulu, ya, pada zaman Nabi, ya sudah ada. Betul. Lanjut. Tuh, konflik ini terjadi dari 100 tahun. 100 tahun yang lalu teman-teman sudah lahir belum? Pada tahun 1917 sudah lahir belum? Mama kalian sampai perkawinannya belum ada. Ngaco. Kalau itu Menteri Luar Negeri Inggris saat itu Arthur Balfour menulis surat yang ditujukan kepada Lionel Walker, seorang tokoh komunis Yahudi Inggris. Surat tersebut memang singkat, hanya 67 kata, namun isinya memberikan dampak kepada presiden yang masih terasa hingga ini. Perhatikan teman-teman. Menteri Inggris SPOB teman-teman perhatikan ini. Kementerian Inggris mengirimkan surat ke Palestina. Suratnya tidak panjang. Suratnya tidak panjang, cuma 67 kata, tapi membekas di hati warga Israel. Itulah teman-teman, dipukul sakit, betul? Tapi mulut lebih sakit daripada pukul. Betul nggak? Kalau dipukul
Hilangnya bentuknya. Kalau dikatain, bisa jelek, membekas nggak di hatinya? Kesel nggak bisa dengan Bapak? Kesel. Nah, teman-teman perhatikan. Nah, yang berisik keluar. Nah, teman-teman perhatikan. Dipukul memang sakit, tapi ucapan kata itu lebih sakit dari pukulan. Intinya, kekuatan Eropa menjadikan gerakan Zionis sebuah negara di wilayah yang 90% penduduknya adalah penduduk asli Arab Palestina. Eropa lah, Babilonia yang bertanggung jawab. STO, yang diisi nomor kelas belajar membandingnya ya. Oke, perhatikan. Babilonia Babilonia ini yang bertanggung jawab atas kerusuhan Palestina, karena kekuatan Eropa menjadikan Zionis, Babilonia menjanjikan 90% negara buat Israel. Tuh. Jadi bangsa Eropa lah yang bertanggung jawab atas terjadinya perang saudara di Palestina. Peristiwa tahun 1946, perang Kamharut telah meninggalkan luka mendalam pada rakyat Palestina yang terus berjuang untuk mendapatkan pengakuan dan pembentukan negara berdaulat. Konflik Israel Palestina yang sedang berlangsung telah menghasilkan banyak inisiatif dan negosiasi perdamaian, namun solusi dan jangka panjang belum tercapai. Teman-teman, perhatikan. Perhatikan. Yahudi ini tidak mau berdamai. Sejumlah udah banyak perjanjian disodorkan, tapi tetap tidak mau. Oke, perhatikan. Bapak masuk ke kita Nabi. Kita Nabi Muhammad, perhatikan. PBB itu ditipu oleh Yahudi. Iya, PBB itu orang yang mengatur semua negara. PBB itu perhatikan nih. PBB mengajukan damai, damai dan nih daripada perang, nggak apa-apa deh ambil setengahnya. Tapi tetap Yahudi tidak mau berdamai, tetap berperang pada zaman Nabi. Nah itu makanya di awal PBB agar tidak ada korban jiwa, PBB tidak bisa semena-mena untuk langsung bom. Nggak bisa, teman-teman. Karena di sini untuk berdamai, jadi disodorkannya surat. Damai deh, damai aja udah, nggak usah perang-perang. Tapi emang Yahudi ini kebangetan. Nabi Muhammad itu pernah mengunjungi kediaman orang Yahudi karena diundang. Salah satu pelayannya nanya, "Ya Muhammad,
Apa makanan yang kamu suka? Nabi Muhammad jawab, kaki kambing bagian depan. Kaki kambing bagian depan. Nabi Muhammad bilang begitu. Oke, siap. Karena kami di sini, kalau bila ada tamu datang, kita nanya dulu apa yang disukainya. Nabi Muhammad bilang, oh ya udah, kaki kambing bagian depan. Dibuat sama pelayannya, tapi dikasih racun. Sama orang Yahudi dikasih racun. Sama orang Yahudi dikasih racun. Disuguhkannya makanan. Ya Muhammad, kul, makanlah. Disuruh makan Nabi Muhammad. Tergoda dong. Teman-teman kalau dikasih makanan favorit tergoda tidak? Nah, Nabi Muhammad itu bukan mamanya kamu. Gimana dong? Jadi Nabi Muhammad menghargai apa yang sudah dihidangkan. Sebelum, dengerin dulu. Nabi Muhammad mau makan, ditusuk dagingnya, mau masuk ke dalam mulut. Malaikat Jibril bilang, ya Muhammad, itu ada racun, kamu jangan makan. Akhirnya Muhammad datang dengan kelompok-kelompoknya, membawa 5 orang, Nabi Muhammad sama 4 bodyguardnya. Bukan. Nah, satu ada temennya yang serakah, dia makan, dan meninggal. Sebelum sempat dikasih tahu, meninggal duluan sahabatnya. Karena apa? Karena lapar mungkin. Jadi langsung dimakan semuanya. Padahal niatnya mau membunuh Nabi Muhammad, malah temennya yang kena. Akhirnya yang membuat orang Yahudi yang ada di tempat itu ditangkap semua, dihukum oleh Nabi Muhammad. Perhatikan, Abu Zar tanya, bahkan kelompok Yahudinya banyak, Nabi Muhammad teman-temannya berempat doang. Teman-teman, Konstantinopel itu merdeka oleh satu orang pemuda. Siapa? Ada yang tahu? Siapa? Nanti di teman-teman di rumah cari tahu siapa yang membebaskan Konstantinopel. Ya, PR-nya tuh, PR-nya. Siapa yang membebaskan Konstantinopel? Oke. Ya, PR-nya siapa pemuda yang membebaskan Konstantinopel? Siapa pemuda yang membebaskan Konstantinopel? Ya, betul, membebaskan Konstantinopel. Kamu lagi bersatu. Konstantinopel. Lanjut lebih. Oke, teman-teman perhatikan, ada video nih.
Yang berisik. Kalau berisik nggak bakal disetel. STOP. Kenapa kamu kelihatan tidak suka terhadap apa yang dilakukan saudara-saudara kita? Aku takut kiamat akan tiba. Maksudnya gimana nih? Jadi aku bingung harus bagaimana. Di satu sisi aku ingin saudara kita di Palestina bebas merdeka, tapi di sisi lain, jika Palestina bebas merdeka, aku takut kiamat akan segera tiba. Gini ya, memang benar ada riwayat yang menunjukkan bahwa salah satu tanda bakalan kiamat adalah pembebasan Baitul Maqdis. Atau pembebasan Baitul Maqdis kan sama dengan kemerdekaan Palestina. Dengerin dulu. Tapi pembebasan itu belum menjelaskan secara khusus kondisi yang dimaksud seperti apa. Maksudnya gimana? Ya lebih mudah kayak gini nih. Misal nih, ada perkataan jodohmu akan datang ketika kamu sudah mapan. Maka pertanyaannya adalah, mapan yang bagaimana dulu? Apa yang sudah kerja bisa disebut mapan? Atau yang kerjanya UMK baru disebut mapan? Atau malah harus punya badan lebih dulu baru berstatus mapan? Nah itu pintar. Jadi istilah pembebasan Baitul Maqdis di atas juga masih kepada umum, sama dengan istilah mapan tadi. Jadi belum bisa dipastikan kalau pembebasan yang dimaksud adalah pembebasan yang sekarang sedang diperjuangkan. Karena kenyataannya jauh sebelumnya pembebasan Baitul Maqdis juga sudah pernah dilakukan. Yups, bahkan sudah pernah terjadi berkali-kali. Daud pernah dikuasai oleh Romawi, kemudian dibebaskan oleh Khalifah Umar bin Khattab, kemudian diambil alih lagi dan dibebaskan pada Nasrani dan Ayyubi. Setelah itu dikuasai lagi dan dibebaskan pada tentara Khwarizm dan tentara Muslim, lalu diambil alih lagi dan sampai sekarang belum dibebaskan. Oh begitu, aku kira selama ini belum pernah bebas merdeka. Jadinya aku berpikir kalau sudah bebas berarti kiamat. Dengar, kiamat itu urusan Allah. Tidak ada yang tahu kapan pastinya akan terjadi. Dan semua hanya menyebutkan tanda-tandanya, bukan secara jelas menyebut kapan waktu terjadinya. Jadi kalau sekarang Palestina bebas merdeka, tidak akan kiamat ya? Insya Allah tidak, karena kiamat itu baru akan datang setelah semua tanda-tandanya terjadi. Baik itu tanda-tanda kecilnya yang jumlahnya sekitar 200-an, dan terutama tanda-tanda besarnya dari kiamat, seperti turunnya Dajjal, matahari terbit dari barat dan sebagainya. Oke, jadi cara mencegah ketakutan ini bagaimana? Jadi jika kamu takut akan datangnya hari kiamat, maka perbanyaklah amal baik dan jauhi maksiat, bukan dengan cara menghindar dan mengabaikan upaya saudara-saudara kita untuk pembebasan Palestina. Karena jika Palestina saat ini bebas merdeka, kiamat tiba itu belum pasti. Tapi bantuan dan dukungan serta doa kita untuk Palestina saat ini dibutuhkan, itu sudah pasti. Siap-siap, aku paham sekarang. Nah, gitu dong, cakep. Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu ada pada Tuhanku. Tidak ada seorang pun yang dapat menjelaskan waktu terjadinya selain Dia. Kemarin banyak teman-teman yang bertanya, Pak, kalau Palestina merdeka kita kiamat dong? Sudah dijawab dari video tersebut bahwa kiamat itu urusan Allah. Betul, memang ada beberapa hadis yang mengatakan apabila Baitul Maqdis, Masjidul Aqsa terbebas,
akan ada kiamat. Tapi kiamat itu adalah urusan Allah. Mari sama-sama teman-teman kita dukung Palestina, baik melalui doa maupun uang yang teman-teman kemarin berikan. Free Palestine! Free Palestine! Selamat Free Palestine! Itu teman-teman. Jadi teman-teman nggak usah takut lagi. Dulu sudah pernah terbebas, cuman dijajah lagi, terbebas lagi, dijajah lagi, terbebas lagi, dijajah lagi, sampai sekarang akhirnya masih terjajah. Menjadi seperti jangan berhenti bersuara. Teman-teman perhatikan. Perhatikan, satu kotak ini apabila diisi 50 orang, sedikit apa banyak? Sedikit apa banyak? Banyak teman-teman. Jadi coba satu orang bersuara, bebaskan Palestina di sosial medianya. Jangan FM aja, di-upload. Jangan joget-joget TikTok aja. Ya. Ya, jadi begitu. Satu orang bersuara saja di sosial medianya, itu akan terdengar suara-suaranya. Paham? Bantu donasi. Teman-teman kemarin sudah berdonasi, betul? Betul? Udah ngasih uang, betul? Ikhlas ya? Ridho lah? Kepaksa apa tidak? Bagus. Karena sebentar lagi akan datang musim kemarau. Otomatis di Palestina akan kedinginan. Jadi banyak yang membutuhkan selimut untuk melewati kedinginan tersebut, saudara-saudara kita di Palestina. Hindari produk Israel. Oke. Perhatikan. Serius. Teman-teman. Diam-diam. Teman-teman boleh memboikot beberapa produk Israel, tapi tidak mengganggu orang berdagang. Ini rasis. Contoh, waktu itu sempat viral McDonald yang ditutup, betul? Betul? Teman-teman, itu ada sisi baiknya, ada sisi buruknya. Sisi baiknya kita terhindar dari produk-produk Israel. Sisi buruknya kita nggak tahu teman-teman. Yang karyawan tersebut terjadi, apa bapaknya sedang sakit di rumah makanya dia bekerja di McDonald, apa ibunya sedang koma, apa adiknya sedang bersekolah. Ini ada sisi baiknya, ada sisi buruknya. Sisi baiknya betul tadi mengatakan kita memboikot produk-produk Israel. Sisi buruknya kita nggak tahu, kita nggak punya solusi. Kita nggak punya solusi gimana karyawan-karyawan yang kerja di McD, apa bapaknya sedang sakit stroke, tidak bisa makan di rumah, harus disuntik infus setiap hari untuk makan. Ya, paham ya? Kita boleh memboikot, tapi lihat juga kebersamaannya. Di gereja nih, Bapak mengutus salah satu presiden kita, Kiai Haji Abdul Rahman Wahid. Itu, perhatikan, ini Bapak toleransi sedunia. Booster ini, Kiai Haji Abdul Rahman Wahid bilang sama rakyatnya,
kalian jangan menutup gereja-gereja. Karena kenapa? Kita tidak tahu tukang parkir yang di gereja, tukang parkir yang di sekitar gereja itu orang Islam rata-rata. Ya, jadi kita tidak boleh melihat. Coba teman-teman sebutin ya, tangan Bapak hitam putih, hitam putih, hitam putih, hitam putih ini, hitam, ini. Nah, teman-teman tidak bisa melihat dari hitamnya saja. Kita lihat putihnya juga. Kita memanusiakan manusia yang di Palestina, tapi kita tidak memanusiakan manusia yang ada di Indonesia. Lanjut ke doa yang paling gampang doa, betul? Tidak usah perang, tidak usah bayar. Doa kirimin Al-Fatihah, Al-Fatihah doang dong. Ya, nggak usah baca surat Yasin, nggak usah doa tauhid, nggak usah. Al-Fatihah aja cukup. Hadiahkan untuk Palestina dan para syuhada yang sudah meninggal. Kenapa kita harus peduli Palestina? Pertama, Masjidil Aqsa merupakan kiblat pertama umat Muslim. Sebelum dipindahkan, kiblat pertamanya adalah Masjidil Aqsa. Kedua, Masjidil Aqsa merupakan masjid kedua yang dibangun pertama-tama di muka bumi. Karena ada Masjidil Aqsa di Palestina, jadi kenapa kita harus peduli? Ketiga, atas dasar kemanusiaan. Apa itu kemanusiaan? Kita memanusiakan manusia. Kita apa? Manusia bukan? Tapi kita bertindak seenaknya sama temennya. Temennya diinjak-injak lah, digitak-gitak lah. Itu tidak memanusiakan manusia. Oke, teman-teman. Sekali lagi, Bapak minta suaranya teman-teman. Bapak bilang free Palestina apa? Kita semua duduk rapi, kita tutup hari ini dengan suara lantang. Angkat tangan kanannya, suarakan yang kencang. Ayo, 1, 2, 3. Free Palestina. Free Palestina.